Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman dan sahabat YouTube saja? Semoga kalian sehat selalu. Selamat datang kembali di channel saya, Cunita Nita. Nah, langsung saja di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang tata cara penggunaan aplikasi belajar, yaitu aplikasi Genius untuk para guru tentunya. Yang pertama, kalian pindah ke Play Store. Jadi pada Android, teman-teman sekalian, buka aplikasi Play Store. Ini contohnya. Selanjutnya, silahkan teman-teman mengklik aplikasi Genius. Kebetulan di pencarian saya sudah ada, tinggal saya klik saja seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada bacaannya install. Jadi teman-teman silahkan install. Kebetulan saya sudah memiliki aplikasi tersebut dalam handphone saya. Setelah teman-teman install, nanti dia akan meminta nomor handphone yang aktif serta email yang aktif. Jadi silahkan teman-teman masukkan email yang aktif serta nomor telepon. Selanjutnya langsung saja kita ke aplikasi Genius. Baik, seperti ini tampilannya. Setelah nanti teman-teman mendownload aplikasi tersebut, kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, seperti ini. Jadi di sini contohnya saya sudah membuat kelas ya. SMK TKJ 2 sama TKJ 1. Yang pertama sekali kita akan membuat kelas ya tentunya. Jadi kita akan klik di sini ada tanda tambah, kemudian buat kelas, kita klik seperti ini, kita klik. Nah, nama kelas. Misalnya saya buat di sini kelasnya IPA ya, misalnya TKJ juga lah ya, kebetulan saya mengajar di TKJ 1. Kita tambahkannya SMK nya karena TKJ ini adalah sekolah SMK. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih opsi kelas, misalnya kelas 11 TKJ. Opsi mata pelajarannya, kalau saya bahasa Inggris ya teman-teman, bahasa Inggris saya pilih. Kemudian setelah itu akan ada kode kelas. Selanjutnya kita buat kelas. Ini ada bacaan keterangannya. Buat kelas, kita klik saja ya teman-teman. Buat kelas seperti ini. Nah, secara otomatis ya akan ada kelasnya sudah tersedia. Tadi kan kita klik SMK TKJ 1 untuk kelas 11. Walaupun di sini sebenarnya TKJ 1 ada 2, tapi yang ini kelas 10. Yang ini ya, yang SMK TKJ 1 bacaannya itu adalah kelas 11. Jadi bagaimana untuk memberikan yang pertama sekali kita harus mengundang siswa kita teman-teman. Sebelum memberikan materi dan tugas, kita mengundang siswa kita. Jadi seperti ini, saya ulangi ya. Kita klik aja yang bacaannya bahasa Inggris SMK TKJ 1. Kita klik. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian akan ada bacaannya, tugas, materi, kemudian siswa. Silahkan undang siswa teman-teman sekalian. Undang, klik undang seperti ini. Melalui WA saja ya. Contoh kita undang
beberapa satu siswa aja lah kita contohkan. TKJ 1 Tesalonika. Baik, kita klik. Nah, di sini di dalam aplikasi WA akan langsung secara otomatis tertera link daripada jenis tersebut dan akan saya kirimkan kepada Tesalonika. Seperti ini contohnya. Nah, setelah itu sekalipun siswa kita tidak memiliki aplikasi Genius ini, ketika dia mengklik link yang ada di sana, mereka secara otomatis akan masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat di dalam aplikasi Genius, walaupun siswa-siswi kita tidak memiliki aplikasi tersebut. Tetapi alangkah baiknya bila mereka mendownloadnya. Baik ya, kita kembali ke aplikasi Genius tadi. Tadi kan sudah kita undang siswa kita. Nah, ini. Biasanya teman-teman, bila sudah dikonfirmasi oleh siswa-siswi kita, maka akan ada keterangan. Kalau di sini kan masih 0 ya siswanya. Seperti ini. Ini adalah kelas yang sudah saya buat, baru 6 siswa ya yang mengkonfirmasi kepada saya. Seperti ini dia. Keterangannya 6 siswa, tugas baru 1 saya masukkan. Kalau materi masih 0, karena kemarin kami materinya lewat Classroom. Jadi saya coba aplikasi Genius ini, mana yang lebih memudahkan. Ternyata ini jauh lebih memudahkan kita semua sebagai guru. Jadi akan ada keterangannya. Siswanya nanti akan masuk dan akan ada keterangannya. Kita klik ini contohnya ya, yang TKJ 1. Nah, siswa kita bisa langsung lihat nama siswa-siswi kita di sini. Nah, ini ada Taufik Hidayat, Widya Astuti, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah itu teman-teman bisa menambahkan tugas ya. Ada di sini tambah tugas, langsung saja klik tambah tugas. Apabila ingin memberikan tugas, di sini sudah banyak ya pilihan tugas-tugasnya yang mana. Selain tugas juga ada materi. Materinya kita klik ya, tambah materi. Materinya di sini berupa penjelasan video ya teman-teman. Jadi ada personal letter untuk tingkat kelas 11, persuading someone, gerund and infinitive, dan lain sebagainya. Jadi kita klik saja, kemudian kita upload ke kelas kita seperti itu. Nah, begitu juga pun yang dengan tugas, misalnya tambah tugas kelas 11, kita ambil contoh aja ini ya, misalnya yang sedikit aja soalnya, yang sedikit. Ada ini 10 soal, kita klik. Nah, tambah tugas. Ini adalah soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa kita. Sudah tersedia di sini. Jadi kita nggak perlu lagi mencari melalui browsing di internet, atau mungkin kita membuat e-modul atau lain sebagainya. Langsung sudah tersedia. Siswa kita tinggal menjawab berbagai macam bentuk soal yang ada di sini. Kita tinggal klik tambah tugas. Secara otomatis dia nanti akan masuk ke bagian tugas. Nah, di sini ada judul tugas, misalnya kita buat ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester contohnya. Kemudian waktunya juga bisa kita atur, apakah teman-teman ingin mengatur waktunya atau tidak. Di sini pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021 jam 8:46. Jadi di sini juga bisa teman-teman atur, misalnya nggak mesti harus jam 9 selesainya, misalnya teman-teman mau selesainya jam 10 ya kan, dengan menit yang sama. Seperti itu. Menitnya ini 46 ya teman-teman. Menitnya ke 46. Kita klik 46. Kita pilih di sini, oke. Ya. 46. Nah, sudah seperti ini ya tampilannya.
Jadi jam 8.46 ke jam 10.46 itu sekitar 120 menit waktunya. Kalau ingin kita tentukan menitnya, boleh kita klik ya. Klik 120 menit, kita ketik 120 menit. Oke, tambahkan ke kelas, kita klik. Kita coba ya sekali lagi, ini biasanya bisa, karena saya baru saja memberikan tugas kepada siswa-siswi saya kemarin. Ini tidak bisa ya teman-teman, mungkin karena jaringannya di sini berhubung hujan sejak tadi malam ya. Tadi malam sekitar jam 1 malam sudah hujan di sini sampai jam 9, hampir jam 9 ini ya, jam 9 kurang 12 menit. Mungkin karena faktor jaringan juga. Ini sudah saya klik-klik, nggak bisa. Tapi yang jelas seperti itulah langkah-langkahnya. Dan ini tentu jauh lebih memudahkan teman-teman ya dibanding aplikasi sebelumnya yang sudah populer kita gunakan ya. Dan saya secara pribadi pun lebih nyaman menggunakan aplikasi Genius ini dalam pembelajaran daring ya, yang saat ini tengah pandemi. Selain itu juga teman-teman bisa melihat pelajaran sekolah seperti ini, ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ekonomi, geografi. Ini pelajaran yang umum ya tentunya. Misalnya kita klik bahasa Indonesia ya. Nah, ini pelajaran-pelajaran sekolah yang umum, tapi di sini sudah ada langsung dia materinya seperti teks, konsep teks observasi, struktur teks, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini juga tertera bab materinya, tes evaluasinya sudah ada. Teman-teman tinggal share aja nanti ke bagian tugas atau bagian materi. Kalau saya sih bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, ini dia introducing myself, ini biasanya dia di kelas 10 ya. Kita klik isi materinya. Ini ada sudah materinya, juga berbentuk penjelasan video. Jadi siswa-siswi kita nggak perlu membaca, mereka hanya tinggal mendengarkan video saja. Langsung di sini ada latihannya. Nah, ada latihan. Ini latihannya seperti ini. Jadi nanti bisa kita berikan kepada siswa kita. Nah, bisa kita mulai. Nah, oke. Ini latihannya, ini yang harus dikerjakan oleh mereka. Nomor 1, ini nomor 1. Kalau mau lanjut nomor 2, dia akan tertera. Oh, ini hanya ada 2 soal ya teman-teman. 1, 2. Oke, nah jadi kalau misalnya sudah selesai bisa kumpulkan tes ya atau batalkan. Misalnya kalau sudah selesai, ini kita sebagai contoh saja ya, misalnya jawabannya ini D, kemudian misalnya jawabannya B misalnya ya, sekalipun ini salah. Oke, yang benar sebenarnya D ya teman-teman jawabannya. Jadi langsung ada kunci jawabannya seperti itu. Dan kemudian ada juga pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Jadi teman-teman nanti bisa klik dan bisa untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi yang jelas di sesi kali ini saya menjelaskan bagaimana kita menggunakan langkah awal dalam menggunakan aplikasi Genius, yaitu cara membuat kelas, mengundang siswa-siswi kita, memberikan tugas, dan memberikan bahan ajar atau materi kepada siswa kita. Baiklah ya teman-teman, demikianlah video yang bisa saya beri, tips-tips menggunakan aplikasi Genius yang bisa saya beritahukan kepada teman-teman.
dan mungkin teman-teman bisa segera untuk mendownloadnya dan menggunakannya. Tentu langkah-langkah awal yang saya beritahukan ini bisa bermanfaat dan sedikit bisa menambah wawasan teman-teman dalam melakukan pembelajaran daring di tengah pandemi ini yang belum selesai ya, dan kita hari ini masih daring. Dan semoga Indonesia, pemerintah Indonesia cepat segera menangani masalah pandemi ini dan kita bisa belajar normal sebagaimana sepertinya. Baik, terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Tentunya jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.